Aksi pengusiran disertai kekerasan terhadap Nenek Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun dari rumahnya sendiri viral dan memicu reaksi publik. Salah satu tersangka yakni Samuel Ardi Kristanto yang diketahui sebagai broker properti disebut sebagai dalang pengusiran. Ia menggandeng sejumlah orang yang beratribut ormas tapi kemudian berulah layaknya preman. Preman beratribut ormas bukanlah fenomena baru. Bagi sebagian pebisnis nakal, kelompok massa seperti ini kerap mereka gandeng untuk menindas kaum lemah demi mengeruk keuntungan pribadi. Masyarakat pun dibuat resah. Lalu langkah seperti apa untuk menertibkannya? Bersama saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Diusir Paksa Nenek Elina Tak Berdaya. Ini rumahnya siapa? Siapa? Kan saya minta surat dari saya sudah menunjukkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung di hari tua seketika runtuh. Inilah yang dirasakan Nenek Elina. Rumah yang berdiri di Dukuh Kuwuan, Lontar Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, secara sepihak diakui telah berpindah kepemilikan. Nenek Elina Wijayanti, wanita lanjut usia yang umurnya sudah menginjak 80 tahun harus dirundung ketakutan, tekanan, dan guncangan kebatinan akibat didatangi sekelompok orang. Mereka datang tak diundang, dan dengan suara lantang, Nenek Elina mempertahankan rumahnya, berani mempertaruhkan apa yang menjadi haknya. Kan kita ini pakai surat saya, tidak oleh nyodok. Tidak mau. Apa? Tidak ada mau. Saya kalau saya nyuruh saya punya rumah sini, saya nyuruh sini mau apa? Kan boleh. Masuk dilarang. Jangan masuk sudah. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Enggak mau. Jangan pakai saya. Ci, jangan Ci. Makanya ini maksa dengan saya. Tentu Nenek Elina kebingungan karena rumah yang selama ini ditinggalinya merupakan peninggalan kakak kandungnya, Elisa Irawati. Sejak tahun 2011, Nenek Elina hidup bersama Elisa dan kerabat lainnya di rumah tersebut. Namun duka datang pada tahun 2017. Kakak Nenek Elina, Elisa Irawati, meninggal dunia. Elisa yang tak pernah menikah semasa hidupnya lantas disebut telah mewariskan rumah kepada Nenek Elina. Merasa berhak atas tanah tersebut, Nenek Elina pun tinggal di rumahnya tanpa persoalan berarti. Siapa sangka masalah muncul pada Agustus 2025 ketika seseorang atas nama Samuel mengklaim telah membeli rumah tersebut berdasarkan akta jual beli dari pihak almarhumah. Samuel pun meminta Elina untuk cepat angkat kaki dari rumahnya karena tempat tinggalnya tersebut sudah terjual. Seketika pikiran Elina kalut karena selama ini dirinya tak pernah merasa menjual rumahnya dan masih sebagai pemilik sah. Saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pakai surat. Mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Ayo. Ayo, tak kena. Leh. Bu. Ayo terus. Oke, kau boleh cukup di sini. Keluar. Ayo, situ. Ayo tolong. Apa? Satu hari jelang pengusiran, Nenek Elina sempat meminta perlindungan ke kepolisian setempat. Selain pelaporan, pihak keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya turut meminta perlindungan. Namun apa daya, tak membuahkan hasil. Kekhawatiran Nenek Elina dan keluarga pun seolah menjadi nyata karena rumahnya digerebek puluhan pria.
Pada 6 Agustus 2025, sekelompok orang yang diduga berasal dari sebuah organisasi masyarakat merangsek masuk. Tak ada ruang negosiasi, Nenek Elina diusir dari rumahnya sendiri. Pengusiran tersebut disertai dengan tindak kekerasan yang membuat lansia itu mengalami luka dan memar. Sekitar 4 orang pria menarik dan mengangkat tubuhnya agar mau keluar. Bahkan mulutnya mengalami pendarahan akibat penganiayaan tersebut. Itu sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya Bu, ditarik terus kemudian diangkat kemudian dikeluarkan dari rumah. Aksi kejam ini pun terekam jelas dan viral di media sosial. Video tersebut menjadi saksi atas bagaimana sadisnya perlakuan puluhan orang itu terhadap nenek yang tak berdaya. Meski telah diusir paksa, Nenek Elina tetap kembali ke rumahnya, akan tetapi rasa kecewa yang diterima ketika ternyata bangunan sudah dirobohkan dan rata dengan tanah. Alat berat telah dikerahkan untuk mengeruk tembok rumahnya hingga hancur tak bersisa. Pagar pun disegel, menjadi tanda keras bahwa selain yang berkepentingan dilarang menerobos. Puing-puing bangunan yang berserakan ini seakan menjadi gambaran pula atas kehancuran hati sang nenek. Nenek Elina hanya bisa meratapi kenyataan bahwa barang-barangnya harus hilang. Setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Palang seperti ini, penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup, barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang menjadi rata. Di lain pihak, Samuel Ardi Kristanto mengaku telah membeli rumah tersebut seharga 300 juta rupiah. Ia bahkan mengaku telah menandatangani akta jual beli tanah. Akta jual beli tersebut bernomor 38/2025 diterbitkan pada 24 September 2025. Namun kini keabsahan akta jual beli itu pun menjadi sorotan. Karena di kecamatan pun, petugas kecamatan untuk pembuktian data-data itu petugas pemerintah kota juga dilakukan pemeriksaan oleh Polda pada tanggal 17 November. Nah dari situlah baru kejadian ini kemarin terjadi viral ketika rumah itu dirobohkan. Maka akta jual beli ini harus dibuktikan di pihak penyidik untuk memastikan bahwa apakah ini sudah benar-benar terjadi atau tidak. Samuel mengaku sudah mengantongi dokumen berupa surat jual beli dan letter C sebagai bukti kepemilikan sejak tahun 2014. Akan tetapi, akta yang disusun setelah kejadian menimbulkan kecurigaan bahwa Samuel Ardi Kristanto melancarkan modus mafia tanah. Ini rumahnya siapa? Dalam melancarkan aksi terhadap Nenek Elina, Samuel Ardi Kristanto mengklaim sudah mengantongi dokumen berupa surat jual beli dan letter C bukti kepemilikan sejak 2014. Namun hasil pemeriksaan oleh kuasa hukum Nenek Elina menemukan sejumlah kejanggalan serius. Cara-cara ini hanyalah sebagian dari tipu muslihat perampas tanah yang mengincar kaum lemah. Aksi pengusiran disertai kekerasan terhadap Nenek Elina Wijayanti oleh Samuel Ardi Kristanto di Surabaya, Jawa Timur mengundang kecaman publik. Samuel pun tak berkutik saat petugas di Treskrimum Polda Jatim menggelandangnya ke kantor polisi. Samuel kini menyandang status tersangka. Tak hanya berulah kasar, Samuel diduga juga berbuat culas mengakali Nenek Elina agar dapat menyerobot aset korban.
Apa yang diperbuat tersangka tak ubahnya mafia tanah. Umumnya, mereka menargetkan orang-orang lemah sebagai mangsa. Kaum lanjut usia, janda atau duda sebatang kara, ahli waris yang terpecah, warga yang kurang paham hukum, sampai tanah yang sudah lama tidak didiami adalah beberapa target yang dibidik perampas tanah. Soal sistem sertifikasi tanah kita, apakah itu HGU, apakah itu hak milik dan girik dan sebagainya, itu tidak terlalu dipahami oleh masyarakat. Itu satu. Kedua, juga tidak ada upaya yang signifikan dari ATR BPN untuk menertibkan itu. Ketiga, terlalu banyak mafia tanah. Saya kalau dikontak kawan-kawan, dimintai pendapat atau bantuan untuk urusan tanah, saya paling tidak mau karena itu mafianya gila-gilaan di situ. Jadi seperti kasus Bu itu, ya itulah korban yang disasar memang lansia yang sudah hidup sendiri dan sebagainya. Dia mau beli tanah itu biar murah, ya dia sewa saja ormas dan sebagainya, di mana juga aparat penegak hukum kita juga tidak banyak melakukan hal-hal penertiban yang membantu masyarakat. Dia justru malah kadang berpihak pada preman-preman itu dan maklar-maklar tanah yang memang berkeinginan merampas hak seseorang. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengklaim mengantongi dokumen kepemilikan semisal sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, akta jual beli, surat kuasa, sampai kwitansi jual beli yang lama. Padahal, bila ditelusuri lebih dalam, dokumen-dokumen tersebut potensial syarat cacat hukum. Umumnya, tanda tangan yang dibubuhkan palsu, identitas tidak sinkron, serta tahun, nomor, atau pejabat pembuat akta tidak masuk akal. Dalam kasus ini, akta jual beli yang dimiliki Samuel disebut asli, namun dinilai janggal karena ia bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli aset. Pun, AJB tersebut terbit pada September 2025 atau setelah rumah dikosongkan pada bulan Agustus tahun yang sama. Ini sangat bergantung pada Kementerian ATR BPN bagaimana dalam menetapkan sertifikasi dan jenis-jenis sertifikasi dari tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Itu sekarang dari zamannya digital, harusnya itu bisa dilakukan, banyak sekali software bisa melakukan hal itu, tapi sampai hari ini saya belum melihat upaya keras dari ATR BPN untuk menetapkan hak kepemilikan tanah itu. Sertifikat, tapi hal ini sudah masuk ke proses hukum. Pembuktian apakah akta jual, mohon maaf, bukan terkait dengan sertifikat, tapi akta jual beli. Maka mohon maaf, maka akta jual beli ini harus dibuktikan di pihak penyidik untuk memastikan bahwa apakah ini sudah benar-benar terjadi atau tidak. Tapi bagaimanapun itu, dengan pemaksaan yang dikeluarkan dari rumah ini, maka saya berharap kekerasan tidak terjadi di kota Surabaya. Karena Surabaya ini adalah rumah bagi semua, seperti keluarga bersama yang ada di kota Surabaya. Sindikat tanah seperti Samuel rasa-rasanya mafhum betul memanfaatkan titik lemah administrasi. Dalam melancarkan aksinya, mereka kerap kong kali kong dengan pejabat pembuat akta tanah atau notaris bermasalah, juga proses di Badan Pertanahan Nasional BPN. Jalan lain, bisa pula mereka menggunakan data lama. Selain itu, perampas tanah juga membidik celah administrasi untuk memanipulasi data ahli waris atau mengurus balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pemilik asli. Ini masalah ATR BPN. Dia yang harus mempunyai sistem yang jelas. Bagaimana masyarakat memahami, bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa hak miliknya masih ada. Ini zaman digital bisa dilakukan harusnya. Kalau dia mau membeli tanah, apakah tanah itu sudah milik orang atau bukan, sertifikat double, triple atau seperti apa, itu BPR, ATR BPN. Tatkala target nama telah masuk bidikan dan dokumen aspal alias asli tapi palsu dikantongi, sejumlah pelaku melakukan tekanan psikologis kepada korban. Tekanan psikologis itu misalnya dimulai dengan pelaku yang mengaku telah membeli secara sah. Dari sini, pemilik sah seperti Nenek Elina sudah barang tentu melawan karena dirinya merasa tidak pernah menjual rumah maupun tanahnya. Begitu muncul perlawanan, si perampas tanah mengancam bakal melakukan penggusuran. Demi meyakinkan gertakannya, mereka membawa serta aparat atau oknum ormas untuk menakut-nakuti korban. Intinya, segala upaya ditempuh untuk menguras energi korban sampai korban bersangkutan lelah dan menyerah.
Serangkaian perbuatan jahat serupa ini tak hanya menyoal aspek hukum semata, tapi juga teror mental. Yang namanya organisasi masyarakat itu justru dia harus membantu pemerintah mendidik masyarakat, mengadvokasi masyarakat, bukan cara merampas seperti itu. Kalau itu kan sudah pidana, ya sudah lakukan tindakan, nggak usah kita bercerita macam-macam. Itu tindakan kriminal, tangkap. Dan itu sudah menghancurkan hak properti orang, itu dihancurkan. Terus bagaimana si nenek? Suruh dia mengganti. Jadi orang yang nyuruh membongkar si ormas itu, suruh dia ganti, kasih bangunan rumah buat si nenek itu. Pemerintah kota dengan hal ini, meskipun apakah tadi memiliki bukti kepemilikan AJB dan IJB, tetapi dengan model kekerasan, maka kita sebagai keluarga tidak akan pernah membiarkan itu. Kita harus tetap menjaga perdamaian, kedamaian, kenyamanan di kota Surabaya dan keamanan. Karena itulah kita akan mendampingi nenek Elia tadi dengan satu, kita memberikan atensi kepada Polda agar menjadi atensi utama. Agar apa? Siapa jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena hal ini dibutuhkan ketegasan agar muncul trust dari masyarakat Surabaya terhadap kasus ini. Pengusiran disertai kekerasan terhadap Nenek Elina menyisakan sejumlah kejanggalan sebab dilakukan tanpa ada putusan pengadilan. Lebih janggal lagi karena akta kepemilikan baru terbit pada 24 September 2025, sementara pembongkaran rumah telah terjadi lebih dulu pada Agustus 2025. Mengapa semua ini bisa terjadi? Tidak ada kejahatan yang sempurna, begitupun dengan kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya sendiri yang memicu sejumlah tanda tanya besar. Kuasa hukum korban mengungkap, kejanggalan ditemukan berkaitan dengan munculnya akta jual beli hingga perubahan surat tanah. Tapi bagaimana para pelaku jahat ini beraksi? Puing-puing yang berserakan di Dukuh Kuwuan Lontar Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur bagi sebagian orang mungkin hanyalah tumpukan bebatuan bekas bangunan yang dirobohkan semata. Tetapi tidak bagi Nenek Elina. Wanita yang fisiknya sudah renta ini telah menghabiskan hidupnya di rumah ini sejak tahun 2011 bersama penghuni lainnya, Iwan Effendi, Musmirah, dan dua anak kandungnya, Sari Murita Purwandari, beserta suaminya Dedi Suhendra dan dua anaknya. Rumah yang telah ditinggalkan oleh kakak kandungnya Elisa Irawati yang telah meninggal dunia pada tahun 2017. Semasa hidupnya Elisa tak pernah menikah dan mewariskan rumah tersebut untuk Elina Wijayanti, adik kandungnya. Kini rasa sakit tak terbayangkan terus mengiris hati Nenek Elina. Bagaimana tidak? Pada 5 Agustus 2025, nenek berusia 80 tahun itu diusir dari rumahnya sendiri oleh sekelompok orang tak dikenal. Pasalnya, seseorang yang mengaku sebagai Samuel Ardi Kristanto telah membeli tempat tinggalnya tanpa sepengetahuannya. Berbagai pertanyaan pun mengganjal di benak Nenek Elina karena dirinya merasa ialah pemilik sah dari rumah tersebut. Sementara di lain pihak, Samuel mengaku membeli rumah tersebut dari Elisa sejak tahun 2014. Ia pun memiliki dokumen resmi seperti akta jual beli yang telah ditandatanganinya. Februari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. Tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat opo? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Tak berselang lama, tepatnya 10 hari setelah pengusiran paksa tersebut, barang-barang di rumah langsung dipindahkan menggunakan 2 mobil pick-up ke tempat yang tidak diketahui oleh pihak korban. Di antara barang-barang yang diangkut secara sepihak itu, terdapat sertifikat hak milik objek rumah dan bangunan lain, termasuk surat keterangan tanah rumah yang dibongkar pada tahun 2013. Seluruh harta benda milik penghuni rumah pun tak diketahui keberadaannya. Bukti faktual, video sudah beredar seluruh Indonesia. Ya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari. Sari panggil. Kamu terima nggak barang nggak? Ada. Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya, Saya ngomong ijazahmu. Betul Ini ya? yang lain mana?
bebas aja. AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, cucu saya, motor, semua nggak ada, Pak. Selain hilangnya barang-barang pasca pengusiran, kuasa hukum Nenek Elina pun membongkar sederet fakta mengganjal lainnya. Akta jual beli Samuel disebut tertanggal 24 September 2025, padahal aksi pengusiran dan pembongkaran rumah dilakukan sejak Agustus. Ditambah adanya perubahan data pada letter C di kelurahan setempat tanpa adanya pemberitahuan atau melibatkan ahli waris yang sah. Waktu perubahan letter C diduga dilakukan setelah peristiwa pengusiran dan pengerusakan rumah. Nenek Elina mengaku tak sempat mengamankan surat-surat penting tersebut karena dirinya tak diperbolehkan untuk mengambil tas atau barang apapun setelah diusir paksa dari rumahnya. Dan pihak pengacara menemukan bahwa dalam dokumen tersebut terdapat hanya ada satu pihak yang menandatangani sebagai perwakilan penjual sekaligus pembeli. Padahal dalam transaksi tanah, penjual, pembeli, dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sedianya harus duduk berbarengan untuk tanda tangan di atas materai sebagai bukti sah kepemilikan dan transaksi. Tanda tangan tersebut pun baru bisa diimbuhkan setelah memenuhi seluruh kewajiban dan syarat pembelian tanah. Dalam dokumen yang dimiliki Samuel pun tak tercantum akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yang perlu disiapkan jika pihak penjual tak hadir. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli, seolah-olah dia sudah mendapatkan kuasa jual dari Elisa. Nah, nanti mengenai bukti-bukti tanda tangan pembanding Elisa kami ada. Artinya di akta jual beli itu di IJB-nya itu satu nama, Mas ya? Iya. Satu nama. Penjual atas nama Samuel, pembeli atas nama Samuel. Benar. Kejanggalan lainnya adalah cara eksekusi rumah yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Proses eksekusi rumah harus mengikuti prosedur hukum perdata melalui pengadilan negeri di wilayah objek rumah berada. Selain itu, ada dokumen lainnya yang harus disiapkan seperti bukti lunas pembayaran panjar biaya eksekusi disertai surat kuasa untuk membayar dari pengadilan. Himbauan pengosongan rumah secara sukarela dari ketua pengadilan atau jika menolak melalui konstatering dan sita eksekusi. Selanjutnya, tahap akhir pengosongan yang dipimpin oleh juru sita dengan bantuan aparat keamanan yaitu kepolisian. Cara pengosongan dan eksekusi seperti itu jelas salah dan melanggar hukum, ya, itu dulu. Walaupun memang di dalam aturan hukum kita ada salah satu peraturan pemerintah tahun 88 itu yang mengatur bahwa penghuni tanpa hak itu dapat dikosongkan sendiri ya oleh pemiliknya dengan didampingi aparat keamanan. Nah, garis bawahi dengan aparat keamanan. Jadi tidak semua memang pengosongan dan eksekusi itu harus pengadilan. Kalau semua harus pengadilan kan biayanya mahal dan lama, ya toh. Tetapi bukan berarti bisa seenaknya begitu, ya. Jadi ada dalam peraturan itu dikatakan dapat mengosongkan sendiri dengan didampingi aparat keamanan. Nah, aparat disinilah kontrolnya. Aparat keamanan sebelum mendampingi harus ada permohonan dulu, permohonan tertulis daripada pemohon untuk dibantu oleh aparat keamanan. Karena negara kita adalah negara hukum, maka yang bergerak adalah hukum. Seperti Nenek Elina ini maka menjadi pembelajaran bahwa ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan. Siapa yang benar dan siapa yang bisa melakukan apakah dilakukan eksekusi atau tidak, itu adalah seizin dan sepengetahuan dan searah dari pengadilan. Berkaca pada kasus Elina ini dapat ditarik benang merah bahwa perselisihan ataupun sengketa harus diselesaikan secara hukum. Kedua belah pihak yang bertikai pun dilarang bertindak arogan, mengusir paksa tanpa keputusan pengadilan. Kasus pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina ini mengungkap fakta bahwa masih adanya pihak yang bertindak sewenang-wenang. Padahal eksekusi oleh organisasi masyarakat adalah ilegal dan dapat dipidanakan karena di luar ketentuan hukum yang berlaku. Ini rumahnya siapa? Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? AC semua hilang, Pak. Samuel Ardi Kristanto sepertinya tak mau jika tangannya sampai kotor gara-gara aksi arogansinya terhadap Nenek Elina.
Ia pun menggandeng massa beratribut ormas sebagai eksekutor pengusiran paksa. Tapi mengapa kelompok massa yang kerap jadi pilihan? Protes Nenek Elina Wijayanti seperti membentur tembok. Begitu sejumlah orang beratribut ormas merangsek ke dalam rumahnya. Nenek Elina yang sudah ringkih ini pun tak kuasa melawan ketika ia digotong dan dipaksa angkat kaki dari rumah yang ditinggalinya. Di balik aksi pengusiran disertai kekerasan ini, nama Samuel Ardi Kristanto disebut-sebut berperan sebagai otak penggerak. Secara makro sebetulnya di negara kita ini kan sekarang sedang terjadi dalam perspektif sosiologi politis yang dinamakan itu hukum bersih oligarki, ya, atau nama konsepnya itu Iron Law of Oligarchy. Apa itu? Yaitu adalah sekumpulan elit politik yang tanda kutip menghalalkan segala cara termasuk merubah undang-undang. Ya, jadi praktek ini sebetulnya yang kemudian direplikasi oleh pengusaha-pengusaha atau elit-elit di tingkat yang lebih bawah. Ya, prakteknya dalam kasus Nenek Elina ini kan ada pengusaha properti yang sebetulnya merasa bahwa dia punya kekuasaan. Ya, dia merasa bahwa dia punya instrumen yang bisa dia gerakkan. Jadi mirip-mirip dengan teori Iron Law of Oligarchy, tapi di level yang lebih rendah. Dan secara sosiologis ini bisa kita pahami. Kalau kita ibaratkan negara itu adalah orang tua, ya, sementara pebisnis kecil yang ada di bawah, ya, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, itu adalah anak-anak yang meniru orang tuanya, gitu. Nah, itu satu pandangan, ya, menurut saya. Tapi pandangan lainnya adalah begini, karena memang sekarang hukum bersih oligarki sedang berjalan di negeri ini, ya, kemudian di level bawah itu ada yang namanya praktek rationality of choice bagi para pengusaha, ya. Mereka akan memilih jalan pintas karena bisa jadi jika memilih jalur hukum, jika memilih jalur yang lain-lain, itu akan merepotkan, menyulitkan, dan mahal bagi mereka. Samuel terdorong memanfaatkan orang-orang beratribut ormas ditengarai lantaran ormas kerap diartikan layaknya kekuatan massa. Lebih-lebih bila ormas diisi orang-orang berwatak preman. Keberadaannya sering dimanfaatkan para pelaku culas yang tak mau tangannya kotor. Tugas mereka seperti mengintimidasi pemilik tanah yang sah, mengawal penggusuran ilegal, hingga menghalangi korban masuk ke lahannya. Kelompok-kelompok massa seperti ini biasanya memiliki daya gertak yang sering membuat korban ciut nyali. Bahkan aparat pun tak jarang dibuat enggan bertindak. Saya kira ada pribadi yang berkepentingan itu tetapi membayar ormas untuk melakukan pengosongan itu. Karena tidak mungkin dong ormas punya rumah itu, ya kan? Tetapi ormas ini dipakai jasanya. Nah, disinilah fungsi pemerintah untuk mengevaluasi ormas-ormas ini. Jadi kalau ormasnya itu sudah punya izin, dia mengklaim bahwa dia punya izin. Bahkan yang berbahaya itu adalah dia punya atribut. Nah, justru di sini permasalahan dari ormas. Ormas itu merasa dia punya kewenangan, punya kekuasaan karena tidak dibatasi penggunaan atributnya. Bahkan ada yang pakai loreng, ya, ada yang pakai pokoknya simbol-simbol yang menunjukkan mereka punya kewenangan dan boleh menghantam kelompok masyarakat lain. Ya, ini saya kira seharusnya dibatasi oleh negara. Bukan tanpa dasar bila kelompok massa kerap menjadi pilihan sekutu pelaku jahat penyerobot tanah. Sebab melumpuhkan bangsa lewat intimidasi psikologis dinilai lebih manjur ketimbang melalui ancaman hukum. Cara ini dipandang mampu menciptakan rasa takut dan teror serta membuat korban lekas menyerah tanpa proses hukum melelahkan. Selain itu, dengan menggandeng kelompok massa, memungkinkan perampas tanah membingkai tindakan ilegalnya layaknya sengketa lahan biasa atau konflik antar warga. Tak jarang pula mereka menyamarkan ulahnya sebagai upaya pengamanan aset yang membuat aparat cenderung bersikap netral atau bahkan pasif. Harusnya kita tidak bermain di level kuratif, ya, menghentikan praktek-praktek penggunaan ormas dalam tanda kutip preman, ya, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan usaha, ya. Tapi seharusnya kita mengendalikan ormasnya yang tadi secara sosiologis itu menunjukkan mereka sebetulnya sudah kebablasan, ya, sudah merasa bahwa mereka itu bagian dari negara. Mereka punya kewenangan yang bisa menjadi kepanjangan tangan negara dengan atribut mereka, dengan seragam, dengan simbol-simbol, ya. Saya kira itu yang menjadi permasalahan. Aparat membiarkan premanisme itu, ya. Nomor satu, banyak sih, tapi bisa diklasifikasikan. Nomor satu, aparatnya lalai. Lalai itu kemudian karena dia intelijennya nggak bagus sehingga nggak ngerti di lapangan itu terjadi premanisme.
Yang kedua, polisinya takut, gamang, karena itu tadi sudah kuat sana sehingga ini mau untuk menindak itu polisi kadang-kadang kalah kan gitu, sehingga dia lebih baik nggak usah bertindak. Yang terakhir nih, kemungkinan ada indikasi aparatnya ikut-ikut dapat bagian daripada premanisme itu. Ini yang paling berbahaya. Berapa banyak preman berbalut ormas tak ada angka pasti. Namun bila berkaca dari berbagai sengketa tanah yang mencuri perhatian publik, rata-rata ditemukan keterkaitan dan keterlibatan preman dan mafia tanah di dalamnya. Diakui praktik premanisme di tanah air itu nyata dan besar. Menengok operasi besar serupa operasi Berantas Jaya oleh Polda Metro Jaya pada 2025 mengungkapkan lebih dari 3.500 pelaku premanisme diringkus. Dari jumlah ini, 56 orang diantaranya berasal dari ormas. Ini baru di Jakarta, maka tak ayal bila ormas potensial dimanfaatkan dalam konflik lahan. Ormas-ormas seperti ini perlu ditertibkan, ya. Banyak ormas itu istilahnya yang apa ya? Ya, namanya cari duit, ya kan? Sehingga cara-cara apapun dilakukan. Nah, disinilah fungsi pemerintah daerah membina ormas-ormas di bawahnya sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat. Iya kan? Ini kan meresahkan. Ya, ini ibarat transaksional di mana ada permintaan ya, ada penawaran ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihatnya bukan kesalahan dari si pebisnis, karena si pebisnis itu dia kan dalam kerangka begini, dia akan memaksimalkan usaha agar modalnya tidak terlalu besar, untungnya besar, kan itu ya. Artinya dia kalau tidak ada ormas yang menawarkan jasanya, dia tidak akan melakukan itu. Ya, saya kira di situ sumber masalahnya. Jadi dan sekali lagi ya, pengusaha-pengusaha ini juga tidak perlu persulit oleh negara begitu. Jadi justru negara ya mempermudah praktek mereka. Nah, yang harus dilakukan adalah untuk mencegah praktek yang sama ke depan. Negara mengendalikan ormas ya. Itu penting sekali menurut saya ya. Kasus pengusiran disertai kekerasan terhadap Nenek Elina memicu reaksi halayak. Sejumlah kalangan protes menuntut pihak berwenang menindak tegas ormas bermasalah. Dikeluarkan secara paksa. Kasus pengusiran dengan kekerasan terhadap Nenek Elina memantik reaksi keras publik. Dugaan keterlibatan kelompok organisasi masyarakat dalam tindakan tersebut memicu tuntutan agar pihak berwenang bersikap tegas terhadap keberadaannya. Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Nenek ini diseret-seret, barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan siapa? Kan tunjukkan saya minta surat. Kasus pengusiran disertai penganiayaan yang diterima oleh Nenek Elina Wijayanti di Surabaya menjadi sorotan. Seorang perempuan yang usianya hampir 80 tahun ini harus menghadapi kenyataan pahit, diseret, didorong, dan dipaksa angkat kaki dari tempat tinggalnya sendiri. Perilaku premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari organisasi masyarakat tak pelak membuat darah publik mendidih. Rasa keadilan semakin tercoreng setelah eksekusi rumah juga dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Video demi video pun turut meramaikan jagat maya, mempertontonkan tindakan arogan sejumlah pria terus-menerus mengintimidasi Nenek Elina. Reaksi keras akhirnya tak terelakkan. Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa mengutuk aksi premanisme para oknum yang semakin meresahkan. Jangan sampai ormas yang terlahir karena memiliki ideologi dan nilai-nilai mulia malah menjadi tempat berlindung para preman yang bisa dengan leluasa melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan terhadap seorang nenek tak berdaya. Ibarat transaksional, ada permintaan maka ada pula penawaran.
Apalagi masih saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan ormas sebagai algojo untuk menindas kaum lemah. Jadi kalau dibilang ke depan apakah berbahaya, ya akan berbahaya jika tidak dikendalikan. Dan menurut saya yang dibatasi itu bukan pengusahanya, tapi yang dibatasi adalah ormas-ormas yang memberikan atau menawarkan jasa untuk bisa memperlancar, mempercepat proses usaha dengan cara yang tidak tepat atau tidak layak. Sebuah organisasi masyarakat umumnya terbentuk karena adanya kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, minat, dan tujuan. Dari variabel-variabel tersebutlah seorang individu menyalurkan partisipasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan serta memberikan pelayanan sosial. Namun yang terjadi, lahirnya ormas secara sporadis justru menimbulkan mentalitas yang menumbuhkan budaya intimidasi, pemerasan yang diwarnai kekerasan. Ditambah dengan adanya faktor himpitan ekonomi seakan membenarkan tindakan instan tersebut. Di balik nama organisasi yang kerap menebar ketakutan berkaitan erat dengan masalah mentalitas premanisme yang bermetamorfosis menjadi penyedia jasa keamanan, penagihan, dan eksekusi lahan dengan modal otot. Ormas yang seharusnya memiliki fungsi utama sebagai wadah pelayanan publik justru berbalik menciptakan ketakutan. Jadi ini permasalahan mentalitas ya, saya kira yang harus menjadi perhatian bahwa sejumlah orang ya itu memang belum siap untuk bekerja keras untuk mendapatkan hasil ya. Atau mungkin sederhananya kita balik logikanya. Bagi sebagian orang berpikir, untuk apa bekerja keras kalau kita dengan berseragam dan menakuti orang, kemudian kita bisa dapat uang banyak ya. Nah itu kan, jadi kembali lagi ke pengaturan negara terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ormas. Berbagai tindakan premanisme dari sekelompok orang yang diduga berasal dari ormas menjadi sinyal bahwa ruh organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan publik telah bergeser. Di sisi lain, keberadaan ormas pun tak bisa serta-merta dibubarkan karena melanggar hak berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Pasalnya, ormas adalah jembatan sekaligus penyeimbang guna memperjuangkan suara rakyat yang kerap diabaikan oleh penguasa. Akan tetapi, undang-undang juga mengatur batasan dan larangannya. Ormas jelas-jelas bukan penegak hukum dan dilarang melakukan tindakan yang menjadi wewenang dari aparat. Apalagi kehadiran ormas malah justru berkontribusi menghambat investasi sampai menimbulkan kekacauan. Sehingga perlu langkah cepat untuk meredam keresahan yang timbul dari keberadaannya. Kebebasan berkumpul, berserikat itu diatur di Undang-Undang Dasar, itu hak asasi ya, itu hak mendasar itu. Nah, menurut saya begini, tadi ya harus dilakukan pertama pendataan ya terhadap ormas ya. Realnya sekarang berapa ribu sih ya di seluruh Indonesia? Kemudian yang kedua, baru kita evaluasi. Nah, kita buka keran pengaduan publik ya melalui pemerintah daerah misalnya. Bagaimana sih sebetulnya kiprah ya atau kinerja dari ormas ini ya? Karena semua ormas, namanya ormas itu pasti landasan awalnya adalah membantu masyarakat, mengorganisir agar masyarakat itu terbantu, kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, kesejahteraan itu lebih cepat tercapai. Kan itu di atas kertas ya, tapi kemudian harus dievaluasi. Jadi yang pertama didata, yang kedua dievaluasi, baru ada tindakan koreksional, bisa bersifat teguran, bisa bersifat anjuran ya. Nah, baru yang terakhir adalah memang kalau terpaksa sekali ya ditutup ketika memang itu sudah ada di laporan polisi misalnya dan sebagainya. Pengusiran paksa dan pembongkaran sepihak rumah Nenek Elina membuka mata pejabat daerah untuk mengambil tindakan yang mengejam segala bentuk kekerasan. Buntut dari kasus ini, pemerintah kota tak segan untuk membubarkan preman berkedok ormas. Tindakan tegas ini sekaligus bentuk komitmen bahwa tak ada ruang untuk tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap warga. Perlu andil dari seluruh lapisan masyarakat guna menjaga keamanan dan kenyamanan, terutama di daerah yang memiliki rakyat heterogen. Di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Jadi Surabaya ini harus aman. Maka insya Allah kita ada tempat di pemerintah kota Surabaya yang itu adalah Satgas Anti Preman. Semua alhamdulillah. Jadi janganlah kita itu mempunyai satu kerukunan beragama, kerukunan kesukuan, kerukunan kelas, atau kerukunan yang lainnya. Di Surabaya ini adalah heterogen.
semua terbuka. Jadi marilah kita pelan-pelan, marilah kita bersama-sama untuk menjaga Surabaya. Lara yang dirasakan oleh Nenek Elina ini menjadi pengingat bahwa setiap warga dilindungi oleh negara dan memiliki hak untuk membela diri saat diperlakukan secara semena-mena. Organisasi masyarakat yang dibentuk karena memiliki tujuan mulia dan berlandaskan solidaritas sedianya tak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ogah berurusan dengan hukum. Sementara oknum yang tergabung dalam sebuah ormas sudah sepatutnya jangan memanfaatkan nama kelompoknya untuk melakukan penindasan. Karena sebagai negara yang berlandaskan hukum, ada aturan yang harus dikedepankan sebelum melakukan tindakan yang merugikan.